Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Petani Muda Magetan. Di video saya kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana caranya mengawetkan ampas tahu sebagai pakan bernutrisi tinggi bagi kambing dan juga domba. Adapun caranya saya untuk mengawetkan ampas tahu seperti ini menggunakan dua cara ya. Cara pertama yaitu dengan cara pengawetan atau yang bisa disebut silase dengan bahan yang kita siapkan yaitu adalah garam. Yang kedua itu adalah kunyit, baik itu kunyit putih ataupun kunyit kuning. Yang ketiga itu adalah molase atau tetes tebu ya, olahan dari sisa-sisa pabrik gula ya. Yang kedua caranya dengan cara fermentasi. Bahan yang disiapkan adalah empat peternakan mikroorganisme dan juga molase, tetes tebu, dan yang ketiga adalah air ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang pengawetan ampas tahu ini dengan cara disilase, yaitu dengan cara menaburkan garam cukupnya seperti ini. Tujuannya garam itu sebagai mineral dan juga untuk mencegah terjadinya pembusukan pada ampas tahu, karena ampas tahu ini adalah medianya basah ya. Yang kedua kita berikan kunyit. Di sini saya punya kunyit yang sudah serbuk, jadi lebih mudah. Saya tuangkan seperti ini, lalu dicampur lagi sampai benar-benar merata ya. Anggap saja ini sudah merata. Lalu langkah yang ketiga kita berikan molase ya. Molase ini kita berikan 1 cc atau secukupnya. Biasanya molase ini harus dicampur dengan air ya, tapi karena medianya ampas tahu ini sudah basah, jadi saya tidak menggunakan air, cukup saya tuangkan saja. Ini nanti dicampur secara merata ya. Molase ini atau ampas tahu, tetes tebu ini fungsinya sebagai menjadikan ampas tahu ini memiliki nutrisi yang cukup dan juga memberikan kadar gula dan juga aroma manis kepada ampas tahu ini, karena kambing itu suka dengan aroma yang manis ya. Nah, setelah kita campur ketiga bahan tadi, ini siap kita simpan ke dalam wadah ember ya. Usahakan diisi dengan penuh, jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam ember atau wadah yang kita siapkan ya. Tunggu sampai 3 atau 1 minggu dan silase ini sudah siap untuk diberikan kepada kambing dan juga domba. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara fermentasi ya. Ini saya simpan dulu. Cara fermentasi dengan dua bahan ya yang kita gunakan, yaitu E4 mikroorganisme dan juga molase dan juga air putih ya. Karena ini medianya sudah basah, jadi saya tidak menggunakan air ya. Langkah yang pertama kita tuangkan molase 1 cc atau secukupnya ya. Di sini aja saya pakai 1 cc. Anggap saja ini sudah rata. Kita campur dulu. Setelah itu kita gunakan molase, ini juga 1 cc. Kita tuang seperti ini. Anggap saja ini sudah ada 4 mikroorganisme dan ini sudah tercampur rata. Usahakan semuanya tercampur rata. Setelah itu kembali masukkan ke dalam wadah ember ataupun tempat yang cukup untuk menampung ampas tahu ya. Biasanya ampas tahu ini
beratnya satu ember itu 25 kilo. Dan ini masukkan semuanya ke dalam ember tadi. Usahakan jangan sampai ada ruang bagi udara, supaya apa? Supaya tidak terjadi reaksi kimia yang menyebabkan busuk atau gagal untuk mikroorganisme itu melakukan tugasnya ya. Lalu setelah 1 minggu pakan fermentasi ampas tahu ini sudah siap diberikan kepada kambing dan juga domba. Lalu bagaimana caranya menjaga agar hasil olahan fermentasi dan juga olahan silase ini tetap terjaga, tetap higienis, antibakteri jahat, dan juga tidak menimbulkan jamur dan bau busuk pada olahan ampas tahu seperti ini. Caranya itu sangat mudah. Usahakan kita juga menyiapkan sebuah lingkaran ya, atau penutup di dalamnya, di dalam ember ini. Nanti setelah ampas tahu ini diambil dalam jangka waktu 1 minggu, tentu saja terjadi ruang kosong di dalam ember ya. Arti sisa setengah seperti ini. Karena sisa setengah seperti ini, saat kita buka lagi tutupnya, tentu saja ada udara yang masuk ke dalam ember tersebut. Nah, udara yang dari luar itulah yang menyebabkan pakan fermentasi ini menjadi busuk ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengeluarkan udara yang ada di dalam ember itu dengan cara menggunakan tutup yang dilubangi seperti ini, lalu masukkan ke dalam sampai udara itu keluar ya, keluar melalui lubang. Lalu setelah itu kita tutup lubangnya itu supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam ember tadi ya. Dengan begitu tidak ada reaksi yang terjadi kepada pakan fermentasi maupun pakan silase yang kita buat tadi ya, supaya higienis, tidak ada jamur yang berkembang biak, tidak ada bakteri jahat yang berkembang biak. Lalu bagaimana caranya pengaplikasiannya kepada kambing dan juga domba? Saran saya, setelah kita fermentasi, kita silase, pemberiannya jangan langsung diberikan kepada kambing ataupun domba ya. Pelakuannya adalah kita anginkan dulu, ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Tujuannya apa? Supaya mikroorganisme yang ada pada pakan fermentasi dan silase itu dapat terkurangi atau dapat mati karena sinar matahari tersebut ya, supaya jamur dan bakteri jahat itu tidak berkembang. Setelah itu, setelah ditaruh di bawah terik sinar matahari sekitar 2-3 menit, barulah pakan fermentasi ataupun pakan silase yang kita buat bisa kita berikan kepada ternak kambing dan juga domba. Ya, itu tadi sahabat ternak semuanya, bagaimana caranya membuat pakan bernutrisi tinggi dengan cara pengawetan silase dan juga dengan cara fermentasi dengan bantuan mikroorganisme ya. Tentu saja keduanya ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bebas dari jamur, bebas dari bakteri jahat, dan juga menambah nutrisi dan juga sebagai ransum pada kambing dan juga domba ya. Untuk pengaplikasiannya bisa langsung diberikan kepada domba atau sebagai comboran ya. Kalau di tempat saya ini pakan ampas tahu yang baik saya silase dan juga fermentasi, ini saya gunakan sebagai comboran. Caranya yaitu kita masukkan ke dalam air, kita campur ada sebagai campuran atau minuman, sehingga kambing itu bisa makan
hasil fermentasi dan juga silase, dan juga bisa melahap air dengan jumlah banyak ya, karena kambing dalam minum jumlah banyak itu sangat membantu untuk penggemukan badan kambing itu. Oke sahabat ternak semuanya, itu saja informasi tutorial tentang caranya membuat pakan silase atau pengawutan secara alami dengan bahan garam, kunyit, dan juga molase, dan juga cara pembuatan fermentasi ampas tahu dengan bantuan mikroorganisme dan juga silase, molase seperti ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi para peternak pemula untuk mencoba memberikan dan mengolah pakan basah seperti ampas tahu ini menjadi pakan nutrisi tinggi bagi ternak kambing dan juga domba. Saya peternak muda Magetan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.